Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Halinur Rahmada, NIM 1766009092. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan pratugas akhir saya yang berjudul Muharto Self-Sufficient Settlement. Perlu diketahui bahwa objek dari perancangan ini merupakan pemukiman yang berlokasi di Jalan Muharto, Kota Malang dengan menggunakan pendekatan desain self-sufficient. Sedikit mengulas kembali, yang menjadi titik mula dari perancangan ini merupakan adanya pemukiman padat di Kota Malang, yang jika ditarik lebih jauh lagi adalah bermula dari fenomena urbanisasi. Salah satunya adalah pemukiman di bantaran sungai, dengan kondisi rawan bencana dan dipandang kumuh. Oleh karena itu, diperlukannya solusi desain pemukiman yang sehat, resilient, dan swadaya pada pemukiman padat di Kota Malang. Isu yang diangkat pada perancangan ini merupakan resilient pada aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pemukiman. Mengulas kembali strategi desain pada bab sebelumnya, dari isu resilient atau ketahanan dibagi menjadi dua sub-isu, yakni yang berkaitan dengan ketahanan ekologi serta ketahanan sosial dan ekonomi yang dikaitkan dengan nilai Islam dan pendekatan, maka diperoleh 4 keyword yang akan digunakan sebagai parameter untuk menganalisa desain, di antaranya resilient, sustainable, interaktif, dan enjoyable. Analisa kawasan. Tapa berada di RT 5 RW 6 Kelurahan Kota Lama, kawasan yang dekat dengan pusat perekonomian, yakni Pasar Besar dan Pasar Kebalen, sehingga mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, dengan 3 akses jalan besar pada kawasan tersebut. Tapa juga berada pada zona pemukiman yang rawan longsor pada kawasan tersebut. Menuju analisa SWOT Tapa terhadap kawasan, di antaranya sebagai berikut. Nah, yang perlu kita notice lebih lanjut ialah potensi tematik pada kawasan, yakni Kampung Kelir yang memang belum kelar pengembangannya, seperti itu. Dan terdapat pula edukasi mengenai hidroponik dan media tanam lainnya di masyarakat. Menuju ke analisa Tapa. Kali ini Tapa akan dianalisis berdasarkan aspek site analysis by James Lagro, di antaranya fisiografi, biologis, perencanaan Tapa, dan keadaan sekitar. Pada aspek yang pertama, fisiografi Tapa, masuklah keyword resilient. Tapa berbentuk tidak simetris dengan kondisi fisik padat pemukiman penduduk. Nah, pemukiman penduduk ini akan direlokasi ke bangunan yang baru. Setelah itu, Tapa akan digrading sesuai dengan elevasi kontur Tapa sehingga terbentuk teras ring dengan memberi retaining wall dan gravity wall di tepi sungai. Selanjutnya adalah terdapat meletakkan sirkulasi drainase di tepian. Nah, dan dialirkan menuju ke elevasi terendah Tapa. Pada bagian tepi Tapa dijadikan RTH menanggapi natural hazard pada Tapa yang memang rawan longsor, sekaligus sebagai area penyerapan air hujan. Pada area selatan Tapa dijadikan sebagai sirkulasi kendaraan. Hal ini dikarenakan area tersebut adalah area yang lembab akibat shading dari pemukiman di sekitarnya. Kemudian, analisa biologis Tapa. Masuklah keyword sustainable. Mempertimbangkan keberadaan dua ekosistem, yakni sungai dan darat. Maka muncul ide zona peralihan, yakni riparian. Sehingga RTH di sepanjang tepian sungai dijadikan rekayasa lanskap riparian. Riparian ini terbagi menjadi riparian Alami, semi alami, dan buatan. Berada pada tepi Tapa, yang emang di situ merupakan area yang agak curam, sehingga untuk memperkuat tanah dan menghindari erosi dan longsor. Kemudian untuk riparian semi alami berada di tepi Tapa, dan riparian buatan berada di retaining wall tepian sungai. Analisa Tapa perencanaan. Masuklah keyword interaktif dan sustainable. Berdasarkan aturan GSS sungai ialah 3 meter dan GSI bangunan ialah 2,5 meter. Maka pada area GSS digunakan sebagai RTH, yakni riparian. Dan pada area GSB digunakan sebagai ruang terbuka, yakni akses jalan. Utilitas Tapa. Grey water diarahkan ke bio-retaining wall yang terdapat infiltrasi box yang akan dialirkan ke media tanam di gravity wall, serta memanfaatkan potensi aliran sungai untuk menggerakkan turbin, mikrohidrolik, dan menjadi sumber listrik untuk pemukiman. Aspek selanjutnya adalah kondisi sekitar Tapa. Masuklah keyword enjoyable. Kebisingan bersumber dari aliran sungai. Hal ini telah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat ternyata. Oleh karena itu, ditambahkan ide elemen lanskap alami pada riparian sungai seperti batu-batuan, kayu-kayuan, dan lain sebagainya, serta promenade di sekitar riparian, sehingga user dapat menikmati dan merasakan feel di dekat sungai.
ditambah dengan point of interest yakni jembatan. Selanjutnya adalah analisa fungsi. Fungsi primer perancangan ini merupakan pemukiman penduduk yang berupa kampung vertikal. Kemudian fungsi sekundernya adalah wisata kampung tematik berupa waterfront dan support, bahkan sarana dan prasarana yang mendukung pemukiman dan kampung tematik. Kemudian masuk ke analisa pengguna, yakni sebagian besar merupakan penduduk. Ada wisatawan juga dan pedagang, serta kemudian pengelola dan pelestari lingkungan. Dari analisa pengguna diperoleh kesimpulan kebutuhan ruangnya, diantaranya kebutuhan primer, sekunder, dan servis. Berdasarkan diagram keterkaitan ruang, terbentuklah komposisi ruang dalam bentuk block plan makro dengan pendekatan self-sufficient yakni tridimensional yang menjadikan kebutuhan ruang tersebut tersusun secara layering. Terbagi menjadi 3 layer, diantaranya public space, residensial, dan area produksi. Berikut block plan ruang makronya. Untuk komposisi modular huniannya menggunakan pendekatan self-sufficient yakni one unit thick. Tiap unit keempat sisinya terbuka eksterior maupun pada void bangunan. Hal ini untuk memaksimalkan cahaya dan sirkulasi udara. Maka dibentuklah tipologi dengan balok yang disusun zigzag. Nah, dikarenakan keterbatasan lahan, maka hunian dipotong separuh dan diletakkan di atasnya, sehingga menjadi satu hunian unit yang bertingkat. Akan tetapi, ruang atasnya memanfaatkan ruang atap. Kemudian, pada balok atas dibuat lebih menjorok ke dalam, dapat difungsikan sebagai koridor hunian. Ada yang perlu diketahui bahwa susunan unit yang seperti ini merupakan ide sebagai solusi untuk konektivitas dalam hunian yang bertingkat, baik sehingga dapat secara vertikal dan horizontal. Berikut komposisi ruang dalam unit dengan 3 jenis tipe, yakni unit kecil, sedang, dan besar. Analisa bentuk. Bentuk pada area pembangunan di pull up untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang. Kemudian massa diangkat menjadi bentuk panggung untuk memasukkan sirkulasi udara ke dalam area bangunan serta pencahayaan. Bentuk tersebut digunakan sebagai bentuk dari plat lantai. Kemudian dimasukkan tipologi unit hunian di atasnya dengan tatanan massa linier, karena mempertimbangkan luasan area yang tersedia dengan orientasi menghadap ke sungai. Tiap massa diberi 2 koridor jalur sirkulasi, yakni depan dan pada koridor belakang digunakan sebagai area urban farming dan area depan sebagai sirkulasi. Nah, pada bawah unit bentuk zigzag tadi dapat digunakan sebagai ruang komunal dan atau void seperti itu. Nah, pada tiap perpindahan massa terdapat 2 aksesibilitas, yakni tangga dan rem. Tangga berada di massa bagian depan dan rem berada di massa bagian belakang. Untuk jembatan, untuk mulanya jembatan ini dengan slab balok sebagai trotoar akses kendaraan. Kemudian ditambahkannya di kedua sisi sebagai area komunal berkuda sehingga ada bentuk stage di tengahnya dengan bentuk sudut menyeiramakan dengan bentuk atap hunian. Lalu ditambah 2 gate di setiap ujung jembatan sebagai penghubung 2 RW. Ditambah bentuk lengkung di kedua sisi sebagai bridge part untuk menyeiramakan bentuk sungai. Untuk konsep makro, terbentuklah konsep hunian yakni tematik kampung peka kali yang merupakan kampung dengan tipologi vertikal yang mampu memenuhi kebutuhan dari kampung itu sendiri, yakni dengan kepeduliannya terhadap keberlanjutan sungai dan karakter dari kampung itu sendiri. Terdapat 3 prinsip dalam kampung peka kali. Yang pertama adalah sustainable connectivity. Maksudnya adalah bermula dari menjaga kelestarian kali, maka dapat ditarik 4 yang mempengaruhi kali tersebut. Pertama adalah air. Nah, kedua sampah, ketiga riparian, dan keempat adalah potensi air. Nah, di sini akan diterapkan pada konsep lalu akan tercapai sebuah sufisiensi. Nah, dari air dapat memperoleh sufisien dalam pemenuhan makanan dan air. Dari sampah dapat memenuhi ketahanan ekonomi. Dari ekosistem dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan ekosistem sungai. Dan dari potensi energi air dapat memperoleh kebutuhan user akan listrik. Sehingga dari sini dapat tercapai resilient dari aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Kemudian dalam menselaraskan kedua prinsip tersebut diperlukanlah prinsip harmoni, yakni menghadirkan karakter dari penduduk itu sendiri dengan memberikan ruang kepada penduduk untuk dapat bersosialisasi dan berkreativitas.
Konsep tapak. Prinsip harmoni diterapkan pada tapak ini dengan terbuka untuk pengunjung maupun penduduk sehingga dapat menyatu beraktivitas bersama tanpa menghilangkan karakter dari kampung itu sendiri. Tidak ada batasan keduanya kecuali untuk tempat parkir dan akses menuju kampung Bekakali yang dibedakan untuk mempermudah kontrol keamanan. Akses kendaraan pengunjung hanya bisa melalui sisi selatan gang nomor 2, sedangkan gang 1 untuk akses servis pengangkutan sampah dan akses keluar pengunjung melalui trotoar jembatan. Nah, pada zona masa area layer 1 tapak digunakan sebagai public space untuk umum sehingga penduduk dapat beraktivitas dan bersosialisasi dengan pengunjung serta saling berbagi keramah tamahan dan kekeluargaan di sana. Menerapkan prinsip sustainable connectivity dan sufisiensi untuk topografi tapak dan pada tata masanya juga. Nah, pada lanskap tapak juga memiliki konsep riparian sungai, yakni sebagai area peralihan antara biotik dan abiotik, serta terdapat mikrohidrolik yang memanfaatkan potensi aliran air yang deras. Masuk ke konsep bentuk. Bentuk massa diambil dari modular one unit thick untuk memaksimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara di dalam bangunan, dengan bentuk atap segitiga untuk mempermudah aliran air hujan, dan dengan transformasi bentuk yang telah diterangkan dalam analisis bentuk. Bentuk massa terbagi menjadi 5 area dengan bentuk fasad dari recycle material. Prinsip sufisiensi ada pada konsep fasad, yang mana dijadikan sebagai media presentasi dan promosi karya sehingga ketika pengunjung berjalan dan mengelilingi kampung vertikal dapat melihat langsung contoh-contoh karya daur ulang penduduk dan dapat membelinya di retail kampung vertikal. Terdapat 5 jenis shading device yang berbeda pada tiap masa bangunan. Prinsip harmoni juga diterapkan pada bangunan, yakni dengan warna analogus. Pada fasad hunian juga diterapkan pada bangunan dapur umum yang menyatukan bangunan dengan riparian melalui green roof. Nah, disinilah harmoninya. Kemudian bentuk vertical garden yang berbentuk segitiga seirama dengan bentuk atap hunian. Tak lupa juga dengan area komunal yang dihadirkan pada bangunan berupa tangga besar dengan view sungai. Masuk ke konsep ruang. Pada prinsip harmoni diterapkan pada konsep zoning yang terdapat 3 layer. Ketiga layer tersebut merupakan area yang dapat dilalui oleh pengunjung sehingga pengunjung dapat menyatu dengan karakter dinamis kampung, kecuali pada area private yakni hunian penduduk. Koridor konektivitas yakni menghubungkan tiap masa untuk menumbuhkan kembali nuansa gang-gang kecil pada pemukiman padat yang sekaligus dapat menjadi area komunal. Sufisiensi Ini diterapkan pada konsep ruang-ruangnya yakni rustic vintage dan rustic industrial. hal ini menyesuaikan dengan karakter kampung dan kebiasaan masyarakatnya yang intensitas perawatannya memang jarang. Sustainable connectivity juga diterapkan pada penataan komposisi ruang dalam unit masa hunian dengan memaksimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara dengan cross ventilation. Konsep struktur bangunan menerapkan prinsip sustainable dengan struktur dilatasi dengan 2 kolom untuk mencegah adanya deformasi bangunan, maka dilatasi terletak pada garis titik-titik berikut. Untuk substrukturnya menggunakan fondasi plat beton lajur dan bioretaining wall, serta middle-nya menggunakan kolom balok beton pada bagian bawah, sedangkan bagian yang atas menggunakan material bekas yang masih dapat digunakan, atau menggunakan baja ringan sebagai material renewal-nya. Kemudian, konsep utilitas tapak. Prinsip sustainable and sufficiency diterapkan dengan memanfaatkan apa yang menjadi limbah dari user dapat digunakan kembali untuk pemenuhan kebutuhan user. Di antaranya air, grey water yang dialirkan menuju ke biofiltrasi untuk mengairi bioretaining wall, drainase dialirkan ke riparian dan mikrohidrolik, serta beberapa utilitas tapak yang lainnya sebagai berikut. Terima kasih presentasi dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.